Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik Gege, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Rim Alabali Radovan ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Ia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, yakni dua rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan selama ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Kunjungan sendiri dimulai dari Masjid Istiqlal, di mana Radovan tiba dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun setibanya di dalam masjid, Radovan diajak melihat sejumlah bagian penting Istiqlal, mulai dari tempat imam memimpin sholat, hingga mimbar yang digunakan untuk menyampaikan khutbah. Namun setelah beranjak dari situ ada satu momen yang cukup menarik, yakni di mana di ruang terbuka di lantai 2 Radovan mendapat kesempatan untuk mencoba memukul beduk. Sebelum mencoba memukul beduk, Nasaruddin terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara memukul beduk sekaligus menunjukkan iramanya. Adapun setelah dari Istiqlal, perjalanan berlanjut ke di mana rombongan menyusuri terowongan silaturahmi, terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan ini bukan sekedar jalur penghubung, di dalamnya terdapat berbagai ornamen yang membawa pesan tentang kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat tangan. Dari terowongan tersebut, Radovan kemudian tiba di Gereja Katedral. Di sana ia disambut dan didampingi oleh Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo kemudian memperkenalkan sejumlah bagian gereja kepada Radovan. Ia juga menjelaskan makna hubungan antara katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan. Sebagai kenang-kenangan, Kardinal Suharyo memberikan sebuah foto yang telah dimingkai kepada Radovan. Foto itu memperlihatkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral berdiri berdampingan. Bagi Radovan sendiri, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi beragama dipraktikkan di Indonesia. Usai kunjungan, Radovan mengaku terkesan dengan keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Menurutnya, terowongan tersebut mencerminkan arah yang ditempuh masyarakat Indonesia, yakni jalan perdamaian dan toleransi beragama. Ia juga menilai praktik toleransi persahabatan dan dialog antaragama yang tercermin dari keberadaan Istiqlal dan katedral dapat menjadi contoh bagi banyak tempat di dunia termasuk Jerman. Adapun Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terowongan silaturahmi merupakan sesuatu yang unik dan menjadi ikon bagi Indonesia maupun Jakarta. Sedangkan Kardinal Ignatius Suharyo menilai keberadaan Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan merupakan simbol toleransi sekaligus nasionalisme. Dari kunjungan singkat tersebut, Radovan tak hanya melihat dua bangunan tempat ibadah, ia juga melihat bagaimana dua komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan, terhubung oleh satu jalan dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari wajah Indonesia yang menjunjung toleransi dan perdamaian. Demikian. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik GG, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Ia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, yakni dua rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan selama ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Kunjungan sendiri dimulai dari Masjid Istiqlal, di mana Radovan tiba dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun setibanya di dalam masjid, Radovan diajak melihat sejumlah bagian penting Istiqlal, mulai dari tempat imam memimpin sholat, hingga mimbar yang digunakan untuk menyampaikan khutbah. Namun setelah beranjak dari situ ada satu momen yang cukup menarik, yakni di mana di ruang terbuka di lantai 2 Radovan mendapat kesempatan untuk mencoba memukul beduk. Sebelum mencoba memukul beduk, Nasaruddin terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara memukul beduk sekaligus menunjukkan iramanya. Adapun setelah dari Istiqlal, perjalanan berlanjut ke di mana rombongan menyusuri terowongan silaturahmi, terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan ini bukan sekedar jalur penghubung, di dalamnya terdapat berbagai ornamen yang membawa pesan tentang kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat tangan. Dari terowongan tersebut, Radovan kemudian tiba di Gereja Katedral. Di sana ia disambut dan didampingi oleh Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo kemudian memperkenalkan sejumlah bagian gereja kepada Radovan. Ia juga menjelaskan makna hubungan antara katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan. Sebagai kenang-kenangan, Kardinal Suharyo memberikan sebuah foto yang telah dimingkai kepada Radovan. Foto itu memperlihatkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral berdiri berdampingan. Bagi Radovan sendiri, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi beragama dipraktikkan di Indonesia. Usai kunjungan, Radovan mengaku terkesan dengan keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Menurutnya, terowongan tersebut mencerminkan arah yang ditempuh masyarakat Indonesia, yakni jalan perdamaian dan toleransi beragama. Ia juga menilai praktik toleransi persahabatan dan dialog antaragama yang tercermin dari keberadaan Istiqlal dan katedral dapat menjadi contoh bagi banyak tempat di dunia termasuk Jerman. Adapun Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terowongan silaturahmi merupakan sesuatu yang unik dan menjadi ikon bagi Indonesia maupun Jakarta. Sedangkan Kardinal Ignatius Suharyo menilai keberadaan Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan merupakan simbol toleransi sekaligus nasionalisme. Dari kunjungan singkat tersebut, Radovan tak hanya melihat dua bangunan tempat ibadah, ia juga melihat bagaimana dua komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan, terhubung oleh satu jalan dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari wajah Indonesia yang menjunjung toleransi dan perdamaian. Demikian. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik GG, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Ia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, yakni dua rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan selama ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Kunjungan sendiri dimulai dari Masjid Istiqlal, di mana Radovan tiba dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun setibanya di dalam masjid, Radovan diajak melihat sejumlah bagian penting Istiqlal, mulai dari tempat imam memimpin sholat, hingga mimbar yang digunakan untuk menyampaikan khutbah. Namun setelah beranjak dari situ ada satu momen yang cukup menarik, yakni di mana di ruang terbuka di lantai 2 Radovan mendapat kesempatan untuk mencoba memukul beduk. Sebelum mencoba memukul beduk, Nasaruddin terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara memukul beduk sekaligus menunjukkan iramanya. Adapun setelah dari Istiqlal, perjalanan berlanjut ke di mana rombongan menyusuri terowongan silaturahmi, terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan ini bukan sekedar jalur penghubung, di dalamnya terdapat berbagai ornamen yang membawa pesan tentang kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat tangan. Dari terowongan tersebut, Radovan kemudian tiba di Gereja Katedral. Di sana ia disambut dan didampingi oleh Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo kemudian memperkenalkan sejumlah bagian gereja kepada Radovan. Ia juga menjelaskan makna hubungan antara katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan. Sebagai kenang-kenangan, Kardinal Suharyo memberikan sebuah foto yang telah dimingkai kepada Radovan. Foto itu memperlihatkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral berdiri berdampingan. Bagi Radovan sendiri, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi beragama dipraktikkan di Indonesia. Usai kunjungan, Radovan mengaku terkesan dengan keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Menurutnya, terowongan tersebut mencerminkan arah yang ditempuh masyarakat Indonesia, yakni jalan perdamaian dan toleransi beragama. Ia juga menilai praktik toleransi persahabatan dan dialog antaragama yang tercermin dari keberadaan Istiqlal dan katedral dapat menjadi contoh bagi banyak tempat di dunia termasuk Jerman. Adapun Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terowongan silaturahmi merupakan sesuatu yang unik dan menjadi ikon bagi Indonesia maupun Jakarta. Sedangkan Kardinal Ignatius Suharyo menilai keberadaan Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan merupakan simbol toleransi sekaligus nasionalisme. Dari kunjungan singkat tersebut, Radovan tak hanya melihat dua bangunan tempat ibadah, ia juga melihat bagaimana dua komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan, terhubung oleh satu jalan dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari wajah Indonesia yang menjunjung toleransi dan perdamaian. Demikian. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik Gege, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Ia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, yakni dua rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan selama ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Kunjungan sendiri dimulai dari Masjid Istiqlal, di mana Radovan tiba dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun setibanya di dalam masjid, Radovan diajak melihat sejumlah bagian penting Istiqlal, mulai dari tempat imam memimpin sholat, hingga mimbar yang digunakan untuk menyampaikan khutbah. Namun setelah beranjak dari situ ada satu momen yang cukup menarik, yakni di mana di ruang terbuka di lantai 2 Radovan mendapat kesempatan untuk mencoba memukul beduk. Sebelum mencoba memukul beduk, Nasaruddin terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara memukul beduk sekaligus menunjukkan iramanya. Adapun setelah dari Istiqlal, perjalanan berlanjut ke di mana rombongan menyusuri terowongan silaturahmi, terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan ini bukan sekedar jalur penghubung. Di dalamnya terdapat berbagai ornamen yang membawa pesan tentang kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat tangan. Dari terowongan tersebut, Radovan kemudian tiba di Gereja Katedral. Di sana ia disambut dan didampingi oleh Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo kemudian memperkenalkan sejumlah bagian gereja kepada Radovan. Ia juga menjelaskan makna hubungan antara katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan. Sebagai kenang-kenangan, Kardinal Suharyo memberikan sebuah foto yang telah dimingkai kepada Radovan. Foto itu memperlihatkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral berdiri berdampingan. Bagi Radovan sendiri, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi beragama dipraktikkan di Indonesia. Usai kunjungan, Radovan mengaku terkesan dengan keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dengan Katedral. Menurutnya, terowongan tersebut mencerminkan arah yang ditempuh masyarakat Indonesia, yakni jalan perdamaian dan toleransi beragama. Ia juga menilai praktik toleransi persahabatan dan dialog antaragama yang tercermin dari keberadaan Istiqlal dan Katedral dapat menjadi contoh bagi banyak tempat di dunia termasuk Jerman. Adapun Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terowongan silaturahmi merupakan sesuatu yang unik dan menjadi ikon bagi Indonesia maupun Jakarta. Sedangkan Kardinal Ignatius Suharyo menilai keberadaan Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan merupakan simbol toleransi sekaligus nasionalisme. Dari kunjungan singkat tersebut, Radovan tak hanya melihat dua bangunan tempat ibadah, ia juga melihat bagaimana dua komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan, terhubung oleh satu jalan dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari wajah Indonesia yang menjunjung toleransi dan perdamaian. Demikian. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik Gege, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik Gege, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Ia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, yakni dua rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan selama ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Kunjungan sendiri dimulai dari Masjid Istiqlal, di mana Radovan tiba dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun setibanya di dalam masjid, Radovan diajak melihat sejumlah bagian penting Istiqlal, mulai dari tempat imam memimpin sholat, hingga mimbar yang digunakan untuk menyampaikan khutbah. Namun setelah beranjak dari situ ada satu momen yang cukup menarik, yakni di mana di ruang terbuka di lantai 2 Radovan mendapat kesempatan untuk mencoba memukul beduk. Sebelum mencoba memukul beduk, Nasaruddin terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara memukul beduk sekaligus menunjukkan iramanya. Adapun setelah dari Istiqlal, perjalanan berlanjut ke di mana rombongan menyusuri terowongan silaturahmi, terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan ini bukan sekedar jalur penghubung,
Di dalamnya terdapat berbagai ornamen yang membawa pesan tentang kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat tangan. Dari terowongan tersebut, Radovan kemudian tiba di gereja katedral. Di sana ia disambut dan didampingi oleh Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo kemudian memperkenalkan sejumlah bagian gereja kepada Radovan. Ia juga menjelaskan makna hubungan antara katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan. Sebagai kenang-kenangan, Kardinal Suharyo memberikan sebuah foto yang telah dimingkai kepada Radovan. Foto itu memperlihatkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral berdiri berdampingan. Bagi Radovan sendiri, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi beragama dipraktikkan di Indonesia. Usai kunjungan, Radovan mengaku terkesan dengan keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Menurutnya, terowongan tersebut mencerminkan arah yang ditempuh masyarakat Indonesia, yakni jalan perdamaian dan toleransi beragama. Ia juga menilai praktik toleransi persahabatan dan dialog antaragama yang tercermin dari keberadaan Istiqlal dan katedral dapat menjadi contoh bagi banyak tempat di dunia termasuk Jerman. Adapun Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terowongan silaturahmi merupakan sesuatu yang unik dan menjadi ikon bagi Indonesia maupun Jakarta. Sedangkan Kardinal Ignatius Suharyo menilai keberadaan gereja katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan merupakan simbol toleransi sekaligus nasionalisme. Dari kunjungan singkat tersebut, Radovan tak hanya melihat dua bangunan tempat ibadah, ia juga melihat bagaimana dua komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan, terhubung oleh satu jalan dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari wajah Indonesia yang menjunjung toleransi dan perdamaian. Demikian. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik GG, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Ia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, yakni dua rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan selama ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Kunjungan sendiri dimulai dari Masjid Istiqlal, di mana Radovan tiba dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun setibanya di dalam masjid, Radovan diajak melihat sejumlah bagian penting Istiqlal, mulai dari tempat imam memimpin sholat, hingga mimbar yang digunakan untuk menyampaikan khutbah.
Namun setelah beranjak dari situ ada satu momen yang cukup menarik, yakni di mana di ruang terbuka di lantai 2 Radovan mendapat kesempatan untuk mencoba memukul beduk. Sebelum mencoba memukul beduk, Nasaruddin terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara memukul beduk sekaligus menunjukkan iramanya. Adapun setelah dari Istiqlal, perjalanan berlanjut ke di mana rombongan menyusuri terowongan silaturahmi, terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Terowongan ini bukan sekedar jalur penghubung. Di dalamnya terdapat berbagai ornamen yang membawa pesan tentang kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat tangan. Dari terowongan tersebut, Radovan kemudian tiba di gereja katedral. Di sana ia disambut dan didampingi oleh Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo kemudian memperkenalkan sejumlah bagian gereja kepada Radovan. Ia juga menjelaskan makna hubungan antara katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan. Sebagai kenang-kenangan, Kardinal Suharyo memberikan sebuah foto yang telah dimingkai kepada Radovan. Foto itu memperlihatkan Masjid Istiqlal dan gereja katedral berdiri berdampingan. Bagi Radovan sendiri, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi beragama dipraktikkan di Indonesia. Usai kunjungan, Radovan mengaku terkesan dengan keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Menurutnya, terowongan tersebut mencerminkan arah yang ditempuh masyarakat Indonesia, yakni jalan perdamaian dan toleransi beragama. Ia juga menilai praktik toleransi persahabatan dan dialog antaragama yang tercermin dari keberadaan Istiqlal dan katedral dapat menjadi contoh bagi banyak tempat di dunia termasuk Jerman. Adapun Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terowongan silaturahmi merupakan sesuatu yang unik dan menjadi ikon bagi Indonesia maupun Jakarta. Sedangkan Kardinal Ignatius Suharyo menilai keberadaan gereja katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan merupakan simbol toleransi sekaligus nasionalisme. Dari kunjungan singkat tersebut, Radovan tak hanya melihat dua bangunan tempat ibadah, ia juga melihat bagaimana dua komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan, terhubung oleh satu jalan dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari wajah Indonesia yang menjunjung toleransi dan perdamaian. Demikian. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik Gege, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi.
Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Ia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, yakni dua rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan selama ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Kunjungan sendiri dimulai dari Masjid Istiqlal, di mana Radovan tiba dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun setibanya di dalam masjid, Radovan diajak melihat sejumlah bagian penting Istiqlal, mulai dari tempat imam memimpin sholat hingga mimbar yang digunakan untuk menyampaikan khutbah. Namun setelah beranjak dari situ ada satu momen yang cukup menarik, yakni di mana di ruang terbuka di lantai 2, Radovan mendapat kesempatan untuk mencoba memukul beduk. Sebelum mencoba memukul beduk, Nasaruddin terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara memukul beduk sekaligus menunjukkan iramanya. Adapun setelah dari Istiqlal, perjalanan berlanjut ke di mana rombongan menyusuri terowongan silaturahmi, terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan ini bukan sekedar jalur penghubung, di dalamnya terdapat berbagai ornamen yang membawa pesan tentang kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat tangan. Dari terowongan tersebut, Radovan kemudian tiba di Gereja Katedral. Di sana ia disambut dan didampingi oleh Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo kemudian memperkenalkan sejumlah bagian gereja kepada Radovan. Ia juga menjelaskan makna hubungan antara katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan. Sebagai kenang-kenangan, Kardinal Suharyo memberikan sebuah foto yang telah dimingkai kepada Radovan. Foto itu memperlihatkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral berdiri berdampingan. Bagi Radovan sendiri, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi beragama dipraktikkan di Indonesia. Usai kunjungan, Radovan mengaku terkesan dengan keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Menurutnya, terowongan tersebut mencerminkan arah yang ditempuh masyarakat Indonesia, yakni jalan perdamaian dan toleransi beragama. Ia juga menilai praktik toleransi persahabatan dan dialog antaragama yang tercermin dari keberadaan Istiqlal dan katedral dapat menjadi contoh bagi banyak tempat di dunia termasuk Jerman. Adapun Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terowongan silaturahmi merupakan sesuatu yang unik dan menjadi ikon bagi Indonesia maupun Jakarta. Sedangkan Kardinal Ignatius Suharyo menilai keberadaan Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan merupakan simbol toleransi sekaligus nasionalisme. Dari kunjungan singkat tersebut, Radovan tak hanya melihat dua bangunan tempat ibadah, ia juga melihat bagaimana dua komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan, terhubung oleh satu jalan dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari wajah Indonesia yang menjunjung toleransi dan perdamaian. Demikian. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke gereja katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik Gege, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Rem Alabali Radovan ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Ia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, yakni dua rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan selama ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Kunjungan sendiri dimulai dari Masjid Istiqlal, di mana Radovan tiba dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun setibanya di dalam masjid, Radovan diajak melihat sejumlah bagian penting Istiqlal, mulai dari tempat imam memimpin sholat, hingga mimbar yang digunakan untuk menyampaikan khutbah. Namun setelah beranjak dari situ ada satu momen yang cukup menarik, yakni di mana di ruang terbuka di lantai 2 Radovan mendapat kesempatan untuk mencoba memukul beduk. Sebelum mencoba memukul beduk, Nasaruddin terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara memukul beduk sekaligus menunjukkan iramanya. Adapun setelah dari Istiqlal, perjalanan berlanjut ke di mana rombongan menyusuri terowongan silaturahmi, terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan ini bukan sekedar jalur penghubung. Di dalamnya terdapat berbagai ornamen yang membawa pesan tentang kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat tangan. Dari terowongan tersebut, Radovan kemudian tiba di Gereja Katedral. Di sana ia disambut dan didampingi oleh Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo kemudian memperkenalkan sejumlah bagian gereja kepada Radovan. Ia juga menjelaskan makna hubungan antara katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan. Sebagai kenang-kenangan, Kardinal Suharyo memberikan sebuah foto yang telah dimingkai kepada Radovan. Foto itu memperlihatkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral berdiri berdampingan. Bagi Radovan sendiri, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi beragama dipraktikkan di Indonesia. Usai kunjungan, Radovan mengaku terkesan dengan keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dengan Katedral. Menurutnya, terowongan tersebut mencerminkan arah yang ditempuh masyarakat Indonesia, yakni jalan perdamaian dan toleransi beragama. Ia juga menilai praktik toleransi persahabatan dan dialog antaragama yang tercermin dari keberadaan Istiqlal dan Katedral dapat menjadi contoh bagi banyak tempat di dunia termasuk Jerman. Adapun Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terowongan silaturahmi merupakan sesuatu yang unik dan menjadi ikon bagi Indonesia maupun Jakarta. Sedangkan Kardinal Ignatius Suharyo menilai keberadaan Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan merupakan simbol toleransi sekaligus nasionalisme. Dari kunjungan singkat tersebut, Radovan tak hanya melihat dua bangunan tempat ibadah, ia juga melihat bagaimana dua komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan, terhubung oleh satu jalan dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari wajah Indonesia yang menjunjung toleransi dan perdamaian. Demikian. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update.
Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik GG, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik GG, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Ia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, yakni dua rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan selama ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Kunjungan sendiri dimulai dari Masjid Istiqlal, di mana Radovan tiba dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun setibanya di dalam masjid, Radovan diajak melihat sejumlah bagian penting Istiqlal, mulai dari tempat imam memimpin sholat, hingga mimbar yang digunakan untuk menyampaikan khutbah. Namun setelah beranjak dari situ ada satu momen yang cukup menarik, yakni di mana di ruang terbuka di lantai 2 Radovan mendapat kesempatan untuk mencoba memukul beduk. Sebelum mencoba memukul beduk, Nasaruddin terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara memukul beduk sekaligus menunjukkan iramanya. Adapun setelah dari Istiqlal, perjalanan berlanjut ke di mana rombongan menyusuri terowongan silaturahmi, terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan ini bukan sekedar jalur penghubung. Di dalamnya terdapat berbagai ornamen yang membawa pesan tentang kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah lempengan perak bergambar dua tangan yang
sedang berjabat tangan. Dari terowongan tersebut, Radovan kemudian tiba di gereja katedral. Di sana ia disambut dan didampingi oleh Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo kemudian memperkenalkan sejumlah bagian gereja kepada Radovan. Ia juga menjelaskan makna hubungan antara katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan. Sebagai kenang-kenangan, Kardinal Suharyo memberikan sebuah foto yang telah dimingkai kepada Radovan. Foto itu memperlihatkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral berdiri berdampingan. Bagi Radovan sendiri, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi beragama dipraktikkan di Indonesia. Usai kunjungan, Radovan mengaku terkesan dengan keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dengan Katedral. Menurutnya, terowongan tersebut mencerminkan arah yang ditempuh masyarakat Indonesia, yakni jalan perdamaian dan toleransi beragama. Ia juga menilai praktik toleransi persahabatan dan dialog antaragama yang tercermin dari keberadaan Istiqlal dan Katedral dapat menjadi contoh bagi banyak tempat di dunia termasuk Jerman. Adapun Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terowongan silaturahmi merupakan sesuatu yang unik dan menjadi ikon bagi Indonesia maupun Jakarta. Sedangkan Kardinal Ignatius Suharyo menilai keberadaan Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan merupakan simbol toleransi sekaligus nasionalisme. Dari kunjungan singkat tersebut, Radovan tak hanya melihat dua bangunan tempat ibadah, ia juga melihat bagaimana dua komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan, terhubung oleh satu jalan dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari wajah Indonesia yang menjunjung toleransi dan perdamaian. Demikian. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik Gege, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Ia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, yakni dua rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan selama ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Kunjungan sendiri dimulai dari Masjid Istiqlal, di mana Radovan tiba dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun setibanya di dalam masjid, Radovan diajak melihat sejumlah bagian penting Istiqlal, mulai dari tempat imam memimpin sholat, hingga mimbar yang digunakan untuk menyampaikan khutbah. Namun setelah beranjak dari situ ada satu momen yang cukup menarik, yakni di mana di ruang terbuka di lantai 2 Radovan mendapat kesempatan untuk mencoba memukul beduk. Sebelum mencoba
memukul beduk, Nasaruddin terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara memukul beduk sekaligus menunjukkan iramanya. Adapun setelah dari Istiqlal, perjalanan berlanjut ke di mana rombongan menyusuri terowongan silaturahmi, terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Terowongan ini bukan sekedar jalur penghubung. Di dalamnya terdapat berbagai ornamen yang membawa pesan tentang kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat tangan. Dari terowongan tersebut, Radovan kemudian tiba di gereja katedral. Di sana ia disambut dan didampingi oleh Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo kemudian memperkenalkan sejumlah bagian gereja kepada Radovan. Ia juga menjelaskan makna hubungan antara katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan. Sebagai kenang-kenangan, Kardinal Suharyo memberikan sebuah foto yang telah dimingkai kepada Radovan. Foto itu memperlihatkan Masjid Istiqlal dan gereja katedral berdiri berdampingan. Bagi Radovan sendiri, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi beragama dipraktikkan di Indonesia. Usai kunjungan, Radovan mengaku terkesan dengan keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Menurutnya, terowongan tersebut mencerminkan arah yang ditempuh masyarakat Indonesia, yakni jalan perdamaian dan toleransi beragama. Ia juga menilai praktik toleransi persahabatan dan dialog antaragama yang tercermin dari keberadaan Istiqlal dan katedral dapat menjadi contoh bagi banyak tempat di dunia termasuk Jerman. Adapun Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terowongan silaturahmi merupakan sesuatu yang unik dan menjadi ikon bagi Indonesia maupun Jakarta. Sedangkan Kardinal Ignatius Suharyo menilai keberadaan gereja katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan merupakan simbol toleransi sekaligus nasionalisme. Dari kunjungan singkat tersebut, Radovan tak hanya melihat dua bangunan tempat ibadah, ia juga melihat bagaimana dua komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan, terhubung oleh satu jalan dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari wajah Indonesia yang menjunjung toleransi dan perdamaian. Demikian. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik Gege, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Ia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, yakni dua rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan selama ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama.
Kunjungan sendiri dimulai dari Masjid Istiqlal, di mana Radovan tiba dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun setibanya di dalam masjid, Radovan diajak melihat sejumlah bagian penting Istiqlal, mulai dari tempat imam memimpin sholat, hingga mimbar yang digunakan untuk menyampaikan khutbah. Namun setelah beranjak dari situ ada satu momen yang cukup menarik, yakni di mana di ruang terbuka di lantai 2, Radovan mendapat kesempatan untuk mencoba memukul beduk. Sebelum mencoba memukul beduk, Nasaruddin terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara memukul beduk sekaligus menunjukkan iramanya. Adapun setelah dari Istiqlal, perjalanan berlanjut ke di mana rombongan menyusuri terowongan silaturahmi, terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Terowongan ini bukan sekedar jalur penghubung, di dalamnya terdapat berbagai ornamen yang membawa pesan tentang kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat tangan. Dari terowongan tersebut, Radovan kemudian tiba di gereja katedral. Di sana ia disambut dan didampingi oleh Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo kemudian memperkenalkan sejumlah bagian gereja kepada Radovan. Ia juga menjelaskan makna hubungan antara katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan. Sebagai kenang-kenangan, Kardinal Suharyo memberikan sebuah foto yang telah dimingkai kepada Radovan. Foto itu memperlihatkan Masjid Istiqlal dan gereja katedral berdiri berdampingan. Bagi Radovan sendiri, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi beragama dipraktikkan di Indonesia. Usai kunjungan, Radovan mengaku terkesan dengan keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Menurutnya, terowongan tersebut mencerminkan arah yang ditempuh masyarakat Indonesia, yakni jalan perdamaian dan toleransi beragama. Ia juga menilai praktik toleransi persahabatan dan dialog antaragama yang tercermin dari keberadaan Istiqlal dan katedral dapat menjadi contoh bagi banyak tempat di dunia termasuk Jerman. Adapun Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terowongan silaturahmi merupakan sesuatu yang unik dan menjadi ikon bagi Indonesia maupun Jakarta. Sedangkan Kardinal Ignatius Suharyo menilai keberadaan gereja katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan merupakan simbol toleransi sekaligus nasionalisme. Dari kunjungan singkat tersebut, Radovan tak hanya melihat dua bangunan tempat ibadah, ia juga melihat bagaimana dua komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan, terhubung oleh satu jalan dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari wajah Indonesia yang menjunjung toleransi dan perdamaian. Demikian. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo.
Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik Gege, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Rim Alabali Radovan ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Ia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, yakni dua rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan selama ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Kunjungan sendiri dimulai dari Masjid Istiqlal, di mana Radovan tiba dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun setibanya di dalam masjid, Radovan diajak melihat sejumlah bagian penting Istiqlal, mulai dari tempat imam memimpin sholat, hingga mimbar yang digunakan untuk menyampaikan khutbah. Namun setelah beranjak dari situ ada satu momen yang cukup menarik, yakni di mana di ruang terbuka di lantai 2 Radovan mendapat kesempatan untuk mencoba memukul beduk. Sebelum mencoba memukul beduk, Nasaruddin terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara memukul beduk sekaligus menunjukkan iramanya. Adapun setelah dari Istiqlal, perjalanan berlanjut ke di mana rombongan menyusuri terowongan silaturahmi, terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan ini bukan sekedar jalur penghubung, di dalamnya terdapat berbagai ornamen yang membawa pesan tentang kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat tangan. Dari terowongan tersebut, Radovan kemudian tiba di Gereja Katedral. Di sana ia disambut dan didampingi oleh Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo kemudian memperkenalkan sejumlah bagian gereja kepada Radovan. Ia juga menjelaskan makna hubungan antara katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan. Sebagai kenang-kenangan, Kardinal Suharyo memberikan sebuah foto yang telah dimingkai kepada Radovan. Foto itu memperlihatkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral berdiri berdampingan. Bagi Radovan sendiri, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi beragama dipraktikkan di Indonesia. Usai kunjungan, Radovan mengaku terkesan dengan keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral. Menurutnya, terowongan tersebut mencerminkan arah yang ditempuh masyarakat Indonesia, yakni jalan perdamaian dan toleransi beragama. Ia juga menilai praktik toleransi persahabatan dan dialog antaragama yang tercermin dari keberadaan Istiqlal dan katedral dapat menjadi contoh bagi banyak tempat di dunia termasuk Jerman. Adapun Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terowongan silaturahmi merupakan sesuatu yang unik dan menjadi ikon bagi Indonesia maupun Jakarta. Sedangkan Kardinal Ignatius Suharyo menilai keberadaan Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan merupakan simbol toleransi sekaligus nasionalisme. Dari kunjungan singkat tersebut, Radovan tak hanya melihat dua bangunan tempat ibadah, ia juga melihat bagaimana dua komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan, terhubung oleh satu jalan dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari wajah Indonesia yang menjunjung toleransi dan perdamaian. Demikian. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.
Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik Gege, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Rim Alabali Radovan ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik Gege, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Rim Alabali Radovan ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Ia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, yakni dua rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan selama ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Kunjungan sendiri dimulai dari Masjid Istiqlal, di mana Radovan tiba dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun setibanya di dalam masjid, Radovan diajak melihat sejumlah bagian penting Istiqlal, mulai dari tempat imam memimpin sholat, hingga mimbar yang digunakan untuk menyampaikan khutbah. Namun setelah beranjak dari situ ada satu momen yang cukup menarik, yakni di mana di ruang terbuka di lantai 2 Radovan mendapat kesempatan untuk mencoba memukul beduk. Sebelum mencoba memukul beduk, Nasaruddin terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara memukul beduk sekaligus menunjukkan iramanya. Adapun setelah dari Istiqlal, perjalanan berlanjut ke di mana rombongan menyusuri terowongan silaturahmi, terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan ini bukan sekedar jalur penghubung. Di dalamnya terdapat berbagai ornamen yang membawa pesan tentang kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat tangan. Dari terowongan tersebut, Radovan kemudian tiba di Gereja Katedral. Di sana ia disambut dan didampingi oleh Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo kemudian memperkenalkan sejumlah bagian gereja kepada Radovan. Ia juga menjelaskan makna hubungan antara
Katedral, dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan. Sebagai kenang-kenangan, Kardinal Suharyo memberikan sebuah foto yang telah dimingkai kepada Radovan. Foto itu memperlihatkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral berdiri berdampingan. Bagi Radovan sendiri, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi beragama dipraktikkan di Indonesia. Usai kunjungan, Radovan mengaku terkesan dengan keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Istiqlal dengan Katedral. Menurutnya, terowongan tersebut mencerminkan arah yang ditempuh masyarakat Indonesia, yakni jalan perdamaian dan toleransi beragama. Ia juga menilai praktik toleransi persahabatan dan dialog antaragama yang tercermin dari keberadaan Istiqlal dan Katedral dapat menjadi contoh bagi banyak tempat di dunia termasuk Jerman. Adapun Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa terowongan silaturahmi merupakan sesuatu yang unik dan menjadi ikon bagi Indonesia maupun Jakarta. Sedangkan Kardinal Ignatius Suharyo menilai keberadaan Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal yang berdiri berdampingan merupakan simbol toleransi sekaligus nasionalisme. Dari kunjungan singkat tersebut, Radovan tak hanya melihat dua bangunan tempat ibadah, ia juga melihat bagaimana dua komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan, terhubung oleh satu jalan dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari wajah Indonesia yang menjunjung toleransi dan perdamaian. Demikian. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi. Dalam kunjungan ini, Rim Alabali mengawali dengan mendatangi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Radovan mengawali kunjungannya di Masjid Istiqlal dengan didampingi Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dari Masjid Istiqlal, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral melalui jalur bawah tanah. Terowongan tersebut menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Saat menyusuri terowongan, Radovan melihat berbagai ornamen yang memperkuat pesan toleransi, salah satunya lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat. Setelah keluar dari terowongan, Radovan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lebih lengkap terkait hal ini, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News, Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporannya. Ya baik Gege, kunjungan Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, ke Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 ternyata tidak hanya diisi dengan agenda kerjasama ekonomi. Di sela kunjungannya, Radovan menyempatkan diri melihat langsung salah satu wajah toleransi beragama di Indonesia. Ia mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, yakni dua rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan selama ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Kunjungan sendiri dimulai dari Masjid Istiqlal, di mana Radovan tiba dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun setibanya di dalam masjid, Radovan diajak melihat sejumlah bagian penting Istiqlal, mulai dari tempat imam memimpin sholat, hingga mimbar yang digunakan untuk menyampaikan khutbah. Namun setelah beranjak dari situ ada satu momen yang cukup menarik, yakni di mana di ruang terbuka di lantai 2 Radovan mendapat kesempatan untuk mencoba memukul beduk. Sebelum mencoba memukul beduk, Nasaruddin terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara memukul beduk sekaligus menunjukkan iramanya. Adapun setelah dari Istiqlal, perjalanan berlanjut ke di mana rombongan menyusuri terowongan silaturahmi, terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral.
Terowongan ini bukan sekedar jalur penghubung. Di dalamnya terdapat berbagai ornamen yang membawa pesan tentang kerukunan dan toleransi. Salah satunya adalah lempengan perak bergambar dua tangan yang sedang berjabat tangan. Dari terowongan tersebut, Radovan kemudian tiba di gereja katedral. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi